Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Adiani dari kelas 4B reguler pagi dengan NIM 2011198 Setia Satya Negara Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan ekologi administrasi negara di Indonesia. Tentu saja sebelum kita ke intinya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu administrasi dan ekologi tersebut. Di dunia ini banyak dijumpai sistem administrasi, khususnya administrasi negara yang hampir sama banyaknya dengan negara yang ada. Terdapat hubungan pengaruh antara administrasi negara dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat. Timbulnya administrasi lingkungan dan ekologi pemerintahan sebagai faktor utamanya adalah adanya unsur manusia dan alam. Definisi administrasi negara itu sendiri yaitu upaya kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, yaitu dari pemerintahan terendah sampai yang tertinggi. Nah, teman-teman, bagaimana sudah mengingat kembali pengertian dari administrasi negara itu sendiri? Ekologi administrasi negara. Sebelumnya pada tahun 1950, sekelompok ilmuwan politik dan administrasi negara sudah mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga atau peranata politik dan administrasi negara ke lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara lain belum tentu cocok dan bahkan tidak tepat. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang berbagai macam sistem administrasi negara, maka muncullah ilmu ekologi administrasi negara. Pengertian ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan. Ekologi sendiri ada beberapa macam, yaitu ekologi manusia, ekologi pembangunan, ekologi negara, dan lain-lain. Definisi secara umum, ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya, tinjauan ekologis administrasi negara di Indonesia. Tinjauan ekologi ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor-faktor ekologis yang bersifat ilmiah, dan kedua, faktor-faktor yang beraspek kemasyarakatan. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor-faktor ekologis yang bersifat ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang bersifat ilmiah ini terbagi menjadi tiga, yaitu lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk Trigarta. Lalu yang pertama, lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Ini sangat berperan penting bagi Indonesia juga. Lokasi dan posisi geografis ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Dampak ini terbagi dua. Yang pertama, pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya negara Indonesia. Terdiri dari kepulauan, letak astronominya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Nah, tentunya dengan keragaman wilayah di negara kita, negara Indonesia, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Dampak yang kedua yaitu pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Geografi Indonesia merupakan lautan yang di tengah-tengahnya bertebaran pulau-pulau. Dalam hal ini demikian seolah-olah wilayah Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa wilayah karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. Nah, teman-teman, ini tidak dapat kita biarkan begitu saja. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia. Maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan melalui perangkat administrasi negara yang mampu mempersatukan seperti Departemen Hamkam, Departemen Perhubungan, Departemen Luar Negeri, dan sebagainya. Faktor ekologis yang bersifat ilmiah yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam,
Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Keadaan dan kekayaan alam ini terdapat dampak atau pengaruhnya juga, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara tampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan bagi manusia. Di negara-negara berkembang pada umumnya belum mampu menggali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal. Tentunya hal ini akan memerlukan bantuan asing berupa modal ataupun tenaga ahli yang tidak dapat dihindarkan. Yang kedua, ada pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensial menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur diubah atau ditanami dengan tanaman padi agar benar-benar menghasilkan padi. Yang ketiga, faktor ekologis yang bersifat ilmiah, yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Ada dua pengaruh atau dampak yang ada di dalamnya. Yang pertama, pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Faktor-faktor berikutnya yaitu jumlah penduduk, distribusi spasial, komposisi atau umur, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk. Jumlah penduduk dunia sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan yang sangat tinggi. Tentunya ini menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat karena tidak diimbangi dengan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding serta penemuan sumber-sumber baru. Distribusi spasial sendiri yaitu artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Bahwa seperti di Indonesia sendiri, 2/3 penduduknya berada di Pulau Jawa dan Madura yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana untuk mengatasinya dengan memindahkan sebagian penduduk Jawa dan Madura ini keluar. Yang ketiga, komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Di Indonesia sendiri, di umur-umur tertentu ada program-programnya tersendiri. Seperti di umur 5-9 tahun, itu diikuti program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar. Yang paling tertinggi yaitu di umur 15-24 tahun harus segera diikuti usaha-usaha memperluas lapangan kerja, di mana pada usia tersebut sebagian dari mereka akan membutuhkan lapangan kerja. Yang keempat, penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. Hal ini mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara. Yang kelima, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia tersendiri ini tergolong masih rendah. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan yang terbukti anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. Bahkan berdasar penelitian khusus, di sementara daerah masih banyak kepala desa dan perangkat pemerintah desa yang masih buta aksara. Semua ini mempengaruhi efisiensi administrasi negara. Yang terakhir ada kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara. Dalam arti, kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Dampak kedua keadaan dan kemampuan penduduk yaitu pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Program-program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara dapat merubah keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dan jajarannya, dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lain, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. Yang kedua, Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Selanjutnya, faktor-faktor ekologi yang beraspek ke masyarakat. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 5, yaitu ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima ada militer.
Ideologi sendiri adalah suatu kompleks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Bagi bangsa Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah Pancasila, sesuai dengan penegasan Presiden Soeharto bahwa Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu memberi kesejahteraan lahir dan batin bagi kita semua. Faktor ideologi ini mempunyai dampak atau pengaruh yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh ideologi Pancasila terhadap administrasi negara, yang bisa kita lihat dalam Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya telah dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang dimaksud dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 ini, yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, adanya pembangunan tempat-tempat ibadah, penyediaan fasilitas penunaian ibadah oleh administrasi negara merupakan petunjuk-petunjuk pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap administrasi negara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mewujudkan sila ini, administrasi negara mengambil langkah-langkah menghapus penindasan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Perlu diingat bahwa kebinekaan masyarakat Indonesia juga perlu diperhatikan dengan membentuk satuan-satuan pemerintah di daerah yang bersifat otonom dengan administrasi daerahnya masing-masing. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai cita demokrasi. Sebagai negara demokrasi, pemerintah dan administrasinya negaranya harus bertanggung jawab kepada rakyat, dikontrol oleh rakyat, dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Hanya saja sistem dan mekanismenya berbeda-beda. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyatnya. Sila ini berwujud kepada norma-norma yang mengatur kesejahteraan sosial, yaitu pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh administrasi negara terhadap ideologi Pancasila. Pada ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah menetapkan suatu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam rangka melaksanakan ketetapan tersebut, Presiden sebagai administrator pemerintahan membentuk tim penasehat Presiden tentang pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Faktor-faktor ekologis yang beraspek masyarakat yang kedua ada politik. Dalam meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, perlu diperhatikan sistem politik. Yang dimaksud dengan sistem politik ialah sistem hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan pemerintah dengan sumbernya atau rakyat. Jadi di sini sistem politik mencakup hubungan pengembangan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hubungan antara pengemban kekuasaan pemerintah dengan wakil-wakil rakyat dalam badan perwakilan, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaannya, sistem pemilihan, dan sebagainya. Terdapat dampak atau pengaruh dalam politik yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengaruh sistem politik terhadap administrasi negara. Pada era Orde Baru, mulai diambil langkah-langkah untuk membenahi administrasi negara menuju ke arah administrasi yang sehat dengan mengurangi pengaruh partai-partai politik. Usaha-usaha tersebut seperti yang pertama, bidang organisasi, antara lain meliputi rasionalisasi, restrukturisasi, dan penempatan. Yang kedua, bidang struktur dan prosedur kerja, antara lain meliputi hubungan-hubungan, debirokratisasi, kontrol dan penyelenggaraan fungsi organisasi dan metode. Yang ketiga, ada di bidang perusahaan negara telah dilakukan pengelompokan perusahaan-perusahaan milik negara ke dalam 3 bentuk perusahaan, yaitu perusahaan jawatan atau pekerjaan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Dampak atau pengaruh yang kedua yaitu pengaruh administrasi negara terhadap sistem politik. Pengaruh administrasi negara terhadap sistem politik dapat ditelusuri bertolak pada maklumat pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik 3 November 1945 yang berisi anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Faktor-faktor ekologi yang beraspek kemasyarakatan. Yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi diartikan sebagai usaha manusia untuk memuaskan kebutuhannya dengan jalan memproduksi, mendistribusikan, dan kemudian mengkonsumsi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan demikian, semua masyarakat, baik yang modern maupun masyarakat yang tradisional, mengenal ekonomi sesuai tingkat perkembangannya dan pandangan hidupnya masing-masing. Ekonomi dalam pengertian ini disebut ekonomi substantif. Jadi kita mengenal ekonomi tertutup, ekonomi pertukaran, ekonomi bebas, ekonomi sentral, dan sebagainya.
Ekonomi ini mempunyai dampak atau pengaruh yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara. Ekonomi di Indonesia tidak berdasarkan pada ekonomi bebas, tidak pula berdasarkan ekonomi sentral bercorak etatisme, melainkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Landasan ekonomi tersebut mempunyai dampak terhadap administrasi negara, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi, maka pemerintah sejak semula sudah mempersiapkan seperangkat administrasi negara untuk membina koperasi. Yang kedua, ada pengaruh administrasi negara terhadap ekonomi. Dalam mempelajari pengaruh administrasi negara terhadap ekonomi dapat dikemukakan beberapa hal saja, yaitu 1. Anggaran belanja dan pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan penanaman. Faktor-faktor ekologi yang beraspek kemasyarakatan. Yang keempat, yaitu sosial budaya. Sosial budaya merupakan kata majemuk. Kata sosial sendiri mempunyai cakupan arti yang luas, yaitu menyangkut suatu kehidupan bersama manusia. Sosial budaya ini mempunyai dampak atau pengaruh yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh sosial budaya terhadap administrasi negara. Pengaruhnya yang pertama ada tradisional versus modern. Administrasi negara sebagian sudah modern dengan menggunakan komputer dalam pengolahan data, seperti yang berlangsung di kota-kota besar, bersamaan dengan administrasi negara yang bercorak tradisional seperti yang berlangsung di desa-desa. Yang kedua, teknologi sosial dan fisik. Tumbuhnya asosiasi perusahaan yang efisien memungkinkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya mempengaruhi administrasi negara seperti telah diuraikan pada pengaruh faktor ekonomi. Yang ketiga, ada revolusi komunikasi. Kebijakan-kebijakan administratif dapat segera dikomunikasikan kepada semua jajaran administrasi negara di segala penjuru tanah air. Demikian pula, laporan-laporan dan umpan balik dapat segera disampaikan pada penentu kebijakan administrasi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Pengaruh yang kedua ada pengaruh administrasi negara terhadap sosial budaya. Pengaruh ini dapat ditelusuri melalui program-program pembangunan sosial budaya yang dilancarkan oleh pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara. Program-program tersebut terbagi menjadi 5, yaitu program modernisasi desa, kedua program-program di bidang seni budaya, yang ketiga program di bidang pendidikan, yang keempat program di bidang kesehatan dan keluarga berencana, yang kelima program di bidang lain-lainnya. Faktor-faktor ekologi yang beraspek kemasyarakatan yang kelima yaitu militer atau pertahanan dan keamanan. Militer Indonesia memiliki kedudukan, peranan, dan fungsi yang khas sesuai dengan jiwa dan semangat pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi ganda atau dwifungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial. Peranan militer sebagai kekuatan sosial meliputi ikut menentukan kehaluan negara, bertindak sebagai pelopor, stabilisator, dan dinamisator, serta dalam pembangunan nasional. Faktor militer ini mempunyai dua pengaruh atau dampak. Yang pertama, pengaruh militer terhadap administrasi negara yang dapat ditelusuri melalui dua fungsi ABRI dengan sistem kekaryaannya. Praktek-praktek dan kebiasaan administrasi militer sampai tingkat tertentu mewarnai sistem dan prosedur serta praktek-praktek dan kebiasaan administrasi lembaga-lembaga tadi. Yang pertama, pemantapan prinsip-prinsip organisasi. Yang kedua, asisten sekretaris wilayah atau daerah. Yang ketiga, tata upacara dan lain-lain. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh administrasi negara terhadap militer. Pengaruh administrasi negara tersebut militer paling tidak nampak dalam dua hal, yaitu pertama, karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap ditugaskan di luar jajaran Departemen Hankam, maka mereka harus memiliki kualifikasi yang sedemikian rupa sehingga cocok dengan tuntutan persyaratan jabatan-jabatan di luar jajaran Hankam dan yang dimaksud. Yang kedua, pelaksanaan Sisakamrata memerlukan pengarahan kekuatan rakyat. Rakyat perlu dipersiapkan dengan latihan-latihan, diorganisir dalam kelompok-kelompok yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menghadapi tugas-tugas nyata dalam